perlahan-lahan menyebar melalui kota Gresik, kota Sedayu, Surabaya, Tuban. Nah, baru disitulah pelan-pelan kejayaan Islam itu muncul. Nah, bagaimana dengan Majapahit itu sendiri? Proses Islamisasi itu kecuali melalui perdagangan, juga dengan dakwah dan pendirian masjid-masjid. Kemudian di beberapa tempat penguasa atau raja di Jawa sendiri pelan-pelan melakukan perkawinan, artinya pemelukan Islam secara amalgamasi. Jadi beberapa putri mereka kemudian dikawinkan dengan para penyebar agama Islam ini. Nah, itu yang sangat menarik sekali. Dan pedagang muslim maupun maulana ini mendapat kedudukan di tempat-tempat yang baru ini. Salah satunya juga di Majapahit itu sendiri. Nah, Islamisasi di Majapahit seperti apa? Penyebaran Islam juga melalui pernikahan dengan putri-putri raja. Kalau kita lihat bahwa pemeluk Islam seperti kisah pernikahan antara putri Raja Pasai, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita itu, dengan Raja Majapahit, yang kemudian kalau tidak salah dengar, ketika salah satu kakak putri ini datang ke Majapahit melihat rakyatnya yang begitu sopan, begitu menerima dengan baik, mereka ingin meneruskan persaudaraan itu. Nah, raja kemudian memberi tempat pada kakak putri ini di salah satu tempat kerajaan kecil di sebelah timur agak ke utara, bagian timur barat agak ke utara kota Majapahit. Saya kira itu di dekat Jombang mungkin. Tetapi saya lupa nama siapa kakak dari putri ini, tetapi itu disebutkan di beberapa naskah di buku sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Nah, kemudian bagaimana akhirnya Majapahit itu meredup? Jadi Majapahit itu tidak karena Islam meredupnya, tetapi kalau kita lihat bagaimana Banjarmasin pada saat itu, kerajaan Banjarmasin diserang oleh kolonial, kemudian dia meminta bantuan kepada kerajaan Demak. Demak yang pada saat itu sudah mulai menunjukkan geliat untuk menaikkan pamornya, dan Majapahit yang pada saat itu karena konflik internal keluarga sudah mulai meredup juga. Nah, karena kondisi-kondisi itu mereka yang dari Mojopahit lari ke Banjarmasin juga, akhirnya orang-orang Banjarmasin itu minta ke Raja Demak, Raja Demak tolonglah saya, katanya, saya akan didatangi oleh para kaum kolonial ini. Tetapi Raja Demak bilang, saya akan bantu kalian dalam satu syarat bahwa kalian harus memeluk Islam dan bersahadat dulu. Nah, disitulah kemudian Raja Banjarmasin itu menyetujui, dan Raja Demak mengirimkan pasukannya untuk pergi ke Banjarmasin, dan mereka membantu, kemudian menanglah Banjarmasin untuk melawan itu. Nah, disitulah kemudian bagaimana hubungan guru dan murid itu terjalin dengan tak ada pertempuran di situ, tapi ya seperti hubungan guru dan umaroh, hubungan guru dengan guru dan muridnya itu terbangun pelan-pelan di dalam kehidupan itu. Nah, ada beberapa pandangan dari para sejarawan, yaitu seperti Stamford Raffles dalam History of Java, bahwa kerajaan Majapahit itu diruntuhkan oleh Demak pada 1400 yang berdasarkan sumber Serat Kanda. Nah, ini kita harus pertanyakan, apakah benar seperti itu? Tetapi dalam serat Pararaton itu dijelaskan bahwa keruntuhan Majapahit itu karena konflik internal ketika Hayam Wuruk mempunyai anak, yang satu anak dari Parameswari dan yang satu anak dari Selirnya, itu berebut tahta. Nah, kemudian oleh Hayam Wuruk, udahlah kamu nggak usah berebut, yang satu diberilah di daerah timur, yaitu di daerah Belambangan yang dari anak Selir itu, kemudian yang dari anak Parameswari itu tetap diberi kedudukan di Majapahit. Namun konflik internal itu terus berlangsung. Kemudian Profesor Veit itu juga menyatakan bahwa kerajaan Majapahit baru runtuh sesudah tahun Saka, jadi sudah tahun 1410 atau 1480 Masehi, berdasarkan prasasti Girindrawardhana seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Kemudian juga Rothfer itu menyatakan bahwa Majapahit runtuh pada tahun 1516 dan 1521 karena yaitu kira-kira pada 1518 Masehi. Nah, Krom juga menyatakan ketidaksetujuannya bahwa keruntuhan Majapahit itu disebabkan oleh serangan koalisi daerah-daerah
Islam yang ada di pesisir yang dipimpin oleh Demak. Jadi Krom tidak sependapat dengan ini. Tetapi disebabkan oleh adanya Hindu yang pada saat itu Kediri sudah dipimpin oleh dinasti Giri Dranawardhana, dan sampai pada tahun 1521 yang masih berdiri. Dan di dalam saya sebutkan tadi di Pararaton itu disebutkan bahwa konflik-konflik internal itu yang begitu membuat keruntuhan Majapahit itu sendiri, karena itu berangsur-angsur hingga dendam itu semakin mengakar begitu dalam. Nah kemudian sama juga dengan Strike, bahwa keruntuhan Majapahit pada tahun 1468 atau 1390 Saka, ketika Majapahit diserang oleh Batararing Dahana Putra dengan bantuan raja-raja dari daerah pesisir. Jadi pendapat-pendapat para sejarawan kolonial atau sejarawan Belanda ini memang seolah-olah bahwa Majapahit itu runtuh karena kerajaan Demak. Jadi begitu. Tetapi bagaimana dengan pendapat Muhammad Yamin bahwa Yamin menyatakan keruntuhan Majapahit itu juga karena konflik-konflik internal, itu yang disampaikan oleh Yamin. Kemudian Slamet Mulyana juga menyebutkan di dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara bahwa akibat serangan dari Demak, sumber-sumber itu diturut dari berita-berita tradisi dan resume laporan Residen Portman tentang naskah kronik Cina dan kelenteng Sampokong di Semarang maupun kelenteng Talang di Cirebon. Nah, itu beberapa hal yang mungkin kita sampaikan. Masih ada waktu? Terima kasih Bu Amurani. Baik, kita... Ini sejarah mengenai Islamisasi di Majapahit. Karena mungkin ada juga berbagai kajian ilmiah, kajian sejarawan, kontradiksi dengan yang panjenengan sampaikan. Karena kalau tidak salah Prabu pendiri Majapahit yaitu Prabu Raden Wijaya itu keturunan Islam asli kalau tidak salah. Itu mengenai kajian yang sudah dikaji oleh beberapa sejarawan. Nah, jadi ada juga beberapa contoh ataupun bukti nyata bahwasanya Majapahit itu kerajaan Islam. Itu dari kajian beberapa sejarawan. Ada sedikit kontradiksi dengan panjenengan sampaikan. Beberapa koin ataupun koin asli dari Majapahit itu ada yang bertuliskan lafal Islam itu. Oke, nanti kita bisa kaji lebih mendalam lagi mengenai Islamisasi Majapahit ya. Ibu Amurwani, terima kasih. Beberapa pemaparan yang sudah disampaikan. Ini kita coba bergeser kepada Mas Adrian. Ini mengenai implikasi Islam Majapahit terhadap Islam saat ini ya. Mungkin ada beberapa rentetan yang berkaitan dengan tubuhnya Islam di Majapahit dengan Islam saat ini. Mohon mungkin pemaparannya mau disampaikan Mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Biasa kalau yang terakhir gini nih agak ketiban sampur gitu katanya Mas Arief. Ini nggak tahu kenapa kok saya ditaruh terakhir sendiri, yang senior-senior malah duluan gitu. Jadi semuanya dihabisin materinya. Tapi saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru saya ini, Pak Agus Sunyoto maupun Bu Amurwa ini yang mewakili Pak Dirjen, bahwa keruntuhan Majapahit itu memang saya melanjutkan apa yang tadi telah didiskusikan, bahwa memang bukan karena Islam. Ini telah kami buktikan dari beberapa penelitian bahkan sejak tahun 2009, dan ini salah satu hasil penelitian saya. Kalau tadi membahas masa Majapahitnya, sekarang kita akan paparan ini akan memperlihatkan bagaimana ternyata setelah Majapahit runtuh kan ada kekuasaan bangsa lain di luar Nusantara yang menguasai Jawa khususnya, yaitu bangsa Eropa.
baik Belanda maupun Inggris. Nah, dari mereka ini di abad ke-19 atau tahun 1800-an, penulisan sejarah tentang Majapahit itu dimulai. Pada awalnya memang kita mungkin jangan-jangan selalu curiga bahwa orang pertama yang menulis sejarah Majapahit adalah orang Belanda yang kepentingannya kalau dulu di SMA itu kan Gold, Glory, and Gospel. Padahal pada awalnya Belanda sama sekali tidak memiliki ketertarikan apa-apa terhadap Majapahit maupun agama-agama yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa waktu itu khususnya. Karena Belanda datang ke sini itu bukan dalam bentuk negara, tapi dalam bentuk company, perusahaan. Jadi yang minat utamanya adalah berdagang alias unsur-unsur ekonomi. Nah, baru kemudian pada saat ketika tahun 1800 awal itu terjadi perubahan besar karena di Eropa sana ternyata Belanda itu dijajah duluan sama yang namanya Perancis. Kemudian pada saat Perancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte itu menjajah Belanda, Raja Belanda ini melarikan diri ke Inggris. Kemudian karena Inggris memberikan suaka politik, istilahnya apa, perlindungan politik, maka dikasih kompensasi, dikasih balas jasa berupa silakan wilayah-wilayah koloni Belanda dimanajemeni atau dipegang oleh Inggris, termasuk koloni yang ada di Asia, salah satunya adalah Jawa. Maka datanglah seseorang yang memang memiliki minat besar sekali ditunjuk menjadi penguasa atas Jawa dan seluruh jajahan di Hindia Belanda waktu itu. Namanya adalah Raffles. Waktu itu Raffles. Nah, Raffles ini mungkin bisa sambil next, punya ketertarikan besar sekali terhadap apa-apa yang ada di dunia timur, baik kebudayaannya maupun lingkungannya. Ini namanya biasanya dibilang orientalis ya, tahun 1800-an. Maka waktu itu dia semangat sekali ngumpulkan teman-teman yang mengumpulkan anak buah pegawai-pegawainya dia itu yang punya minat yang sama. Salah satunya adalah orang ini. Orang ini kelihatannya dia kerja sama Raffles dan memiliki banyak kontribusi besar terhadap apa yang kemudian didapatkan oleh Raffles dan diterbitkan oleh Raffles dalam bukunya yang paling terkenal. Jadi buku tentang sejarah Jawa yang paling terkenal di dunia, yang membawa Jawa ke dunia itu pertama Raffles memang. Itu kontribusi Raffles. Nah, salah satunya melalui oleh orang ini. Orang ini punya banyak keterkaitan khususnya sama Trowulan. Namanya Wardenar, yang banyak orang nggak tahu. Wardenar itu karena Raffles itu bos ya, waktu itu bisa kita ibaratkan presiden atau Pak Jokowi, yang sebenarnya juga suka belusuan gitu, tapi karena waktu itu belum ada kendaraan yang memadai, jadi dia nyuruh belusuan ini orang-orang ini. Salah satunya si Wardenar. Wardenar ini memiliki keahlian, ya selain dia punya ketertarikan besar terhadap hal-hal yang berhubungan kebudayaan, dia punya keahlian gambar peta. Karena dia sekolah di militer dan yang sekolah militer yang suka gambar peta, kartografi ilmunya, namanya itu kalau. Nah, si Wardenar ini yang lebih menarik apa, Bapak Ibu sekalian? Dia bukan orang Belanda asli, tapi ibunya wong Jawa, orang Jawa. Jadi ini yang menarik. Jadi ketika dia sumber-sumber yang dia dapatkan itu langsung dari aslinya, karena orang-orang berbahasa Jawa waktu itu kebanyakan. Jadi cocok-cocokan dia tahu banyak. Nah, akhirnya next mungkin bisa dilanjutkan si Wardenar ini. Nah, kemudian menghasilkan peta yang luar biasa sekali. Ini tentang Trowulan persis 200 tahun yang lalu. 201 tahun yang lalu, 1815. Nah, kalau dicocokkan sama yang kondisi sekarang, next. Dicocokkan sama kondisi sekarang. Nah, gambarnya itu kayak gini. Situs-situsnya kayak gini. Nah, kita sekarang ada di sini. Yang di bawah sini kan? Kita di bawah sini. Persis sekali karena dia memang ahli gambar peta. Nah, berkat dia juga next kita tahu bahwa Arca Djoko Dolok yang banyak dibingungkan orang ini sakjane aslinya di mana. Wah, kalau katanya wong Jawa Timur, aslinya itu berasal dari mana? Itu dari Trowulan ternyata Djoko Dolok itu. Yang sekarang ada di Surabaya. Itu salah satu kontribusi gambar juga sama dia. Next. Nah, akan tetapi sayang sekali selain dia punya kontribusi besar dalam meletakkan Jawa pada dunia barat, khususnya dunia akademis,
Raffles itu punya gagasan yang luar biasa, sangat berbekas hingga hari ini. Apa gagasan Raffles yang sangat berbekas hingga hari ini, bahkan terutama bisa kita lihat di masa kolonial, yaitu dia punya sentimen anti terhadap satu agama baru yang menurutnya itu merupakan sebab kehancuran Jawa. Seperti tadi yang sudah disebutkan, bahwa Raffles adalah orang yang percaya bahwa Majapahit dihancurkan oleh pasukan agama ini, yaitu agama Islam. Dan menurutnya puncak peradaban Jawa itu, seperti tadi yang disebutkan Pak Agus, bahwa Majapahit itu adalah puncaknya. Karena apa? Karena kekuasaannya luar biasa besar. Dan menurutnya hancur karena mereka tidak menganut Hindu-Buddha lagi, tapi menganut agama baru ini, Islam namanya. Ide-ide itu ternyata terpelihara, bahkan Raffles cuma sebentar di Jawa, 1815, karena dia sudah diperingatkan sama penduduk di sekitar Gapura Bajang Ratu sana, dibilang